Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya anak-anak ya. Jangan lupa di rumah untuk senantiasa menerapkan pola hidup bersih. Misalnya sering mencuci tangan kalau dari luar rumah, dan setelah memegang sesuatu anak-anak harus cuci tangan ya, khususnya uang anak-anak ya. Setelah memegang uang anak-anak harus cuci tangan. Dan kalau keluar rumah anak-anak jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang gerak. Kalau minggu kemarin kita tentang bunyi, yang sekarang tentang gerak. Anak-anak bisa dilihat di papan, gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan lambat dan gerakan cepat. Ya, jadi gerak dibedakan menjadi dua, ada gerakan lambat dan ada gerakan cepat. Ya, nah anak-anak, di papan sudah ada beberapa macam gerakan. Misalnya daun berguguran. Yang kedua, burung terbang. Yang ketiga, kucing berlari. Yang keempat, pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Dan yang terakhir adalah gerak ombak di pantai. Nah anak-anak, ini tadi adalah macam-macam gerakan. Sekarang mari kita tentukan gerakan-gerakan yang disebutkan di sini itu termasuk gerakan apa? Gerakan cepat atau gerakan lambat? Nah, anak-anak, mari kita tentukan ya. Daun berguguran. Daun berguguran tentunya daun yang jatuh itu adalah daun yang kering anak-anak. Tidak mungkin kalau daun yang muda, yang hijau jatuh sendiri itu sepertinya tidak mungkin. Tapi biasanya daun yang jatuh itu adalah daun yang kering. Jadi dia jatuhnya ringan anak-anak. Jadi pelan jatuhnya. Jadi daun berguguran itu termasuk gerak lambat. Ya. Nah, anak-anak, untuk yang kedua, gerakan burung terbang. Anak-anak sudah pernah melihat burung terbang? Kira-kira cepat apa lambat gerakan burung terbang? Ya, burung terbang termasuk gerak cepat. Karena kalau dia cuma begini-begini, akan jatuh burungnya anak-anak ya. Jadi, dia harus cepat mengepakkan sayapnya agar bisa terbang dengan cepat tentunya. Jadi gerakan burung terbang adalah gerakan cepat. Nah selanjutnya gerakan kucing berlari anak-anak. Kucing berlari, anak-anak pernah melihat kucing berlari? Ya, kucing berlari termasuk gerak cepat. Kalau pelan itu namanya kucing berjalan ya. Nah kalau berlari kucing pasti cepat. Misalnya mau menangkap mangsa atau melihat apa, kucing kan biasanya berlari sangat cepat sekali. Sehingga gerakan kucing berlari disebut gerak cepat. Selanjutnya gerakan pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Jadi gerakan pohon yang ditiup angin sepoi-sepoi jadi sepoi-sepoi itu pelan anak-anak. Jadi gerakannya akan pelan juga. Berbeda dengan angin yang kencang, maka dia akan cepat. Jadi kalau pohon yang ditiup angin sepoi-sepoi dia akan memiliki gerakan lambat. Seperti itu. Jadi gerakan pohon ditiup angin sepoi-sepoi itu akan menghasilkan gerakan lambat. Tapi jika pohon yang ditiup angin kencang, dia akan menghasilkan gerakan cepat anak-anak. Yang terakhir adalah ombak di pantai. Pernah melihat ombak tidak? Pernah ke pantai? Nah, anak-anak, gerakan
di pantai itu termasuk cepat anak-anak ya, karena dia cepat sampai ke darat anak-anak ya. Jadi gerakan gerak disebut gerakan cepat. Nah anak-anak coba dilihat, sudah dipahami mana yang gerakan cepat, mana yang gerakan lambat? Sudah bisa memahami anak-anak? Bu Guru yakin anak-anak sudah bisa memahami mana yang gerakan cepat, mana yang gerakan lambat. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, gerakan cepat dan gerakan lambat juga digunakan pada saat menari anak-anak. Jadi ada berbagai macam jenis tari atau berbagai macam nama tari yang berasal dari berbagai daerah. Misalnya saja anak-anak ya, misalnya saja tari yang menggunakan gerakan cepat adalah tari kecak dari Bali. Bisa juga yang menggunakan gerakan cepat adalah tari saman dari Aceh. Seperti ini anak-anak, coba dilihat. Ya, itu adalah gerakan tari saman dari Aceh ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya yang dari Surabaya, misalnya tari apa yang menggunakan gerakan cepat? Tari remo. Tari remo menggunakan gerakan cepat. Nah, dan banyak lagi tari-tari yang lainnya yang menggunakan gerakan cepat. Selanjutnya adalah tari yang menggunakan gerakan lambat. Pertama adalah tari gambyong. Bisa kalian lihat di sini. Tari gambyong menggunakan gerakan lambat. Karena iramanya juga lambat anak-anak ya. Selain tari gambyong, tari lilin juga menggunakan gerakan lambat. Anak-anak, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami tentang gerakan? Nah, baiklah anak-anak, jangan lupa banyak belajar, banyak berlatih biar tambah pintar. Anak-anak, Bu Guru akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.